Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Nurika Febrianti, NIM E2019-1082. Di sini saya akan menanggapi video tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Secara teoritis, ekonomi ada 3 macam, yaitu ekonomi 2 sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah, ekonomi 3 sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah, dan ekonomi 4 sektor atau ekonomi tertutup. Namun dalam video ini membahas secara khusus ekonomi 2 sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Pengertian ekonomi 2 sektor. Perekonomian 2 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Jadi ini merupakan bentuk paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Yang selanjutnya adalah diagram alir perekonomian 2 sektor. Hanya terdapat 2 rumah tangga, yaitu rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Maksudnya ada yang memproduksi dan ada yang mengkonsumsi. Mekanismenya adalah rumah tangga produsen mendapat harga dengan menjual barang atau jasa kepada konsumen. Jadi rumah tangga produsen akan mendapatkan imbalan uang, mendapatkan dana. Kemudian pengeluaran rumah tangga produsen yaitu saat membeli bahan baku, barang maupun jasa, misalnya menyewa tanah untuk ditanami, membayar karyawan, dan sebagainya untuk kepentingan produksi. Kemudian, pasar barang dan jasa, misalnya rumah tangga konsumen menjual tanah kepada rumah tangga produsen, maka rumah tangga konsumen akan mendapat uang. Selanjutnya adalah pasar faktor produksi. Rumah tangga produsen memberikan upah, memberikan uang sewa, bunga, dan profit. Rumah tangga konsumen akan mendapatkan uang berupa hasil menyewakan tanah, hasil menyewakan tenaga kerja, dan modal. Jadi, jika kita melihat dari diagram tersebut, bisa disimpulkan bahwa hubungan ekonomi 2 sektor ini hanya ada rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen, tidak ada pemerintah atau luar negeri. Yang selanjutnya adalah aliran pendapatan dalam ekonomi 2 sektor. 1. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh seorang perusahaan. Yang ketiga adalah sisa pendapatan yang digunakan untuk konsumsi akan ditabung oleh institusi keuangan. Yang keempat adalah pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Yang selanjutnya adalah hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Artinya, jika rumah tangga belum mendapat pendapatan, mereka akan tetap melakukan konsumsi. Seperti dalam tabel 4.1 halaman 108, Sadono Sukirno menunjukkan hubungan antara disposable income dengan pengeluaran, konsumsi, dan tabungan rumah tangga. Jadi, jika pendapatan suatu negara nol, maka pengeluaran suatu negara atau pengeluaran untuk konsumsi suatu negara tersebut akan tetap ada. Jadi, pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk melakukan atau membiayai konsumsi. Kemudian, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Sisa pertambahan pendapatan bisa ditabung. Kemudian, pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga akan lebih banyak menabung. Jadi, bisa disimpulkan, makin tinggi pendapatan, maka pengeluaran konsumsi juga akan semakin tinggi. Selanjutnya adalah kecondongan mengkonsumsi marginal, adalah perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang diperoleh, atau MPC sama dengan sigma C sigma YD. Selanjutnya adalah kecondongan mengkonsumsi rata-rata merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income atau APC sama dengan CYD.
Selanjutnya adalah kecondongan menabung marginal atau MPS, merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan disposable income atau MPS sama dengan sigma S per sigma YD. Kemudian adalah fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Fungsinya adalah C sama dengan A plus BY atau C sama dengan A plus BYD. Fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Rumusnya adalah S sama dengan min A plus dalam kurung 1 dikurangi B tutup kurung Y, atau S sama dengan min A plus dalam kurung 1 dikurangi B tutup kurung YD. Baik, selanjutnya adalah pengertian investasi. Investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Jadi, investasi merupakan pengeluaran, pembelanjaan, penanaman modal atau untuk membeli barang dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa. Kemudian, investasi meliputi pengeluaran untuk satu, pembelian barang modal, misalnya seperti mesin, peralatan produksi untuk mendirikan perusahaan. Yang kedua adalah mengganti barang-barang modal atau barang-barang yang sudah lama. Yang ketiga adalah pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan sebagainya. Yang keempat adalah pertambahan nilai stok barang yang belum terjual. Kemudian jumlah investasi disebut investasi bruto. Selanjutnya adalah faktor penentu investasi. Yang pertama adalah tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua adalah suku bunga. Suku bunga mempengaruhi tinggi dan rendahnya investasi. Yang ketiga adalah ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Dan yang keempat adalah kemajuan ekonomi. Selanjutnya adalah tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Dan yang terakhir adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan. Selanjutnya adalah fungsi investasi. Fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Fungsi investasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu fungsi investasi otonomi, yaitu merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Dan yang kedua adalah investasi terpengaruh, merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin tinggi investasinya. Yang selanjutnya adalah keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi investasi dan investasi sama dengan tabungan. Contoh angka keseimbangan pendapatan nasional. Jika pendapatan suatu negara 0 rupiah, maka biaya konsumsi akan tetap ada, tetapi tidak bisa menabung. Namun suatu negara tersebut tetap dipaksa untuk berinvestasi. Jadi keadaan ekonomi tersebut bisa disebut ekspansi, yang berarti pemerintah lebih banyak menggerakkan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan. Sedangkan jika pengeluaran agregat lebih kecil daripada pendapatan, maka keadaan perekonomian di negara tersebut disebut kontraksi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.